melek matanya. Tapi tiap kali pulang ke rumah pasti kesasar ke rumah orang lain. Istrinya sini lupa yang mana karena buta. Ngerti istilah itu? Banyak kita temui. Satu lagi orang apa? Lumpuh. Sama. Fisiknya sehat. Bisa kemana-mana. Kakinya lengkap. Tapi lumpuh, tidak berdaya. Dihantui ketakutan. Banyak bukan orang-orang seperti itu? Nah itu tugas khusbah. Orang terbelenggu sama. Udah, ayat berikut. Ini pesta hebat. Kemudian hamba itu melaporkan. Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Apa kesan pertama kalau kita baca ayat ini? Saya pertama kesan bilang, ini kaya sekali yang punya pesta ini. Orang sebanyak itu diundang, masih ada tempat. Wih, ini pestanya berapa besar? Percayalah, surga itu luas sekali. 6 miliar orang masuk sana semua masih lega. Katakan amin. Nah itu arti ayat ini. Masih ada tempat. Apa kata tuannya? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya. Siapa hamba-hamba itu? Kita. Jadi kita ini jangan pelit saudara. Yang punya uang yang Tuhan kita kok. Kita suruh ngundang orang saja. Maka itu jangan pernah pelit memberi orang makan. Katakan amin. Jangan pernah pelit. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan atau perempatan dan paksalah siapa saja orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Saudara para pengusaha, begini arti ayat ini. Rumahku harus penuh. 1000% salah kalau diterjemahkan itu gedung gereja. Jahat kalau kita berkata gedung gereja itu rumah Tuhan. Jahatnya di mana? Kalau sesuai kebaktian kita kunci Tuhan di dalam kesepian, itu kurang ajar namanya. Rumah Tuhan bukan gedung gereja. Mana rumah Tuhan? Loh, masa nggak tahu? Mana rumah Tuhan? Hidup ini. Nah begini pengertian Roh Kudus yang saya terima. Rumahku harus penuh. Berarti hidup kita dulu. Saudara baca surat-surat Paulus, surat Petrus, di kitab-kitab mereka begitu banyak ada firman ini. Hendaklah kamu memberi tumpangan. Pernah baca ayat itu? Oke, saya mau beritahu. Ternyata ada 2 rumah, ada 2 macam rumah. Satu rumah hati dan satu rumah jasmani. Rumah jasmani terbatas kapasitasnya. Tergantung berapa besar kita bangun. Tapi rumah hati, saudara bisa tampung 2 juta orang dalam hati? Bisa tidak? 3 juta? Bisa. Ini nggak penuh-penuh. Hebat sekali. Rumahku harus penuh. Jadi untuk menggenapi kerinduan Papa kita, supaya semua orang diselamatkan, maka tugas kita adalah buka rumah ini lebar-lebar. Terima orang itu dulu apa adanya. Terima. Saya mau buktikan ini. Saudara, kenapa kelompok narkoba lebih berhasil memenangkan jiwa daripada gereja? Karena orang narkoba itu terima orang itu gampang, nggak pilih-pilih. Karena sama gilanya masalah. Loh, betul nggak? Kenapa kelompok-kelompok geng-geng kejahatan anak muda lebih gampang dapat jiwa daripada gereja? Tahun 80-an Roh Kudus beri saya konsep ini. Maka itu kok saudara kenal saya, jarang sekali saya nyekolahkan anak sekolah Alkitab. Saya nggak mau masalah. Saya senang sekolah umum. Dengarkan. Untuk menggenapi misi setan supaya dunia semuanya jatuh dalam dosa. Dengar. Apakah setan pernah buka sekolah dosa? Ya jawab cepat. Aneh. Nggak pernah buka sekolah dosa. Dosa lakunya luar biasa. Tapi gereja demi misi Injil buka sekolah Alkitab, sekolah Injil yang hebat-hebat, mahal-mahal lagi biayanya. Tapi sudah 2000 tahun diperintah. Setengah jadi di dunia belum dengar Injil. Kenapa kita kalah dengan setan? Ada yang salah konsep ini. Narkoba itu nggak gratis. Siapa yang tahu? Sabu-sabu 1 gram berapa sekarang? Lu enggak, kita harus tahu kalau baca di koran itu.
Sudah berapa? Lebih dari 200.000 1 gram. Korban sudah banyak. Tiap hari nggak ada berita tanpa narkoba. Tidak ada. Kenapa kok laku? Mahal, hasilnya mati, tetap laku. Injil gratis, hasilnya luar biasa. Hidup dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, diampuni, dibebaskan. Nggak laku. Dalam ilmu bisnis, 2 yang salah, manajer dan marketing. Ini yang goblok semuanya. Betul tidak? Kalau barang gratis, dampaknya, hasilnya luar biasa, nggak laku. Pasti manajer marketing yang ketiga salesman-nya goblok semua. Setan itu luar biasa. Narkoba bisa lebih laku dari Injil. Ayo kita mikir gampang-gampangan saja. Bangsa ini gak akan diselamatkan karena gereja rajin sembahyang, rajin khotbah, rajin nyanyi. Catat itu. Betul atau tidak? Kalau kita cuma nyanyi, sembahyang, khotbah, sembahyang, nyanyi, tetap gak akan ada pergerakan apa-apa di luar sana. Tinggalkan zona nyaman kita. Turun ke mereka. Dan ini ayatnya. Saudara, Maret 98. Tiba-tiba Roh Kudus memberi saya pewahyuan. Dia paksa saya. Daniel, kamu baca Matius 4. Nah, saya itu orangnya nekat. Sudah hafal Papa. Saya bilang begitu. Masa sudah hafal Matius 4. Soal percobaan Tuhan Yesus. Dia suruh lagi. Baca Daniel. Aduh, yang mana? Saya tanya. Saudara, terbukalah dengan Papa. Dia tahu, dia senang kalau kita jujur. Maka sekali dia nggak suka orang munafik. Ketiga kali dia ngomong, saya tetap bantah. Itu dia berkata, oke, kamu baca kalimat terakhir ayat 2 dan kalimat pertama ayat 3. Nah, itu saya belum tahu, saya bilang. Kenapa? Cuma sepotong. Ayo kita buka. Matius 4, kalimat kedua, ayat 2, kalimat terakhir. Akhirnya, baca. Ayo, akhirnya lapar Yesus. Kalimat pertama ayat 3, lalu datanglah si pencoba. Saya itu baca ulang-ulang. Maka lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba. Lapar Yesus, datang si pencoba. Saya bilang, Papa, saya nggak ngerti. Dia ngomong, Daniel, kalau yang lapar Yesus Tuhanmu, itu setan berani datang ngeroyok. Apalagi kalau bangsamu yang lapar. Setan ada di situ. Wih, langsung bulu kudus saya berdiri. Jadi saudara, di mana ada orang lapar, di situ setan bekerja. Di mana ada orang lapar, di situ setan bekerja. Ngikuti berita, bom terakhir, apa kesimpulannya? Kenapa bangsa kita ini begitu bodoh? Dan kenapa teroris pasti orang-orang desa? Lu ikuti berita enggak? Cilacap semua, karena orang lapar, dikasih duit. Kenapa Lee Kuan Yew berkata Indonesia sarang teroris? Tersinggung itu mereka. Padahal benar. Itu Lee Kuan Yew yang ngomong. Karena lapar. Wah, makin banyak orang lapar, setan gemuk-gemuk di situ. Mei 98, 12 sampai 16, kerusuhan besar. Waktu itu kami berdua di Nabire. Kami terima tamu orang Korea banyak datang. Datang satu kapal orang Korea namanya kapal Hana. Kami nggak dengar apa-apa. Turun dari kapal ribut, lihat TV. Saudara, kalau bukan setan, kekuatan siapa? Ibu-ibu bawa spring bed, ngangkut alat berat-berat. Itu kuat dari mana kalau bukan setan beri kekuatan? Tali besi dirobek begitu. Gila betul. Orang lapar, lapar. Apa kerja gereja? Maka itu Laskar Pelangi itu jawaban. Maka itu firman Tuhan itu luar biasa. Teliti sekali firman Tuhan itu. Maka itu mulai hari ini ayo kita serius. Kesimpulannya apa? Dengarkan para pengusaha. Jangan takut jadi kaya. Kok nggak ada yang ngamen? Asal, nah jangan lupa. Berkata cukup untuk diri dan keluarga. Yang lain untuk orang lain. Iya, cukup. Ajari anak-anak kita berkata